Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam ini saya akan sedikit berbicara untuk menyapa. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu karena sudah begitu lama tidak aktif mengisi kegiatan di YouTube dikarenakan YouTube-nya lagi error, jadi tidak terkendali. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi dulu. Nah, ternyata hari-hari ini dunia per-YouTuban atau di dunia metafisika ini sedang panas. Jadi saya akan berbicara pengalaman saya pribadi atau prinsip saya pribadi, pemikiran saya pribadi. Saya mendalami tentang masalah keajaiban. Ya, keajaiban. Manusia itu terlahir daripada keajaiban dan dilahirkan oleh hal yang ajaib dan dikembalikan dengan hal yang ajaib. Bahkan kehidupan kita sehari-hari juga tidak lepas daripada hal-hal yang ajaib. Jadi tidak semuanya bisa dipikirkan oleh akal sadar kita. Jadi hanya terbatas dengan masa, terbatas dengan waktu, terbatas dengan terbatas alam sadar kita ini sangat-sangat terbatas. Nah, jadi banyak yang di luar itu semua yang lebih luas atau yang lebih ekstrim atau yang lebih ajaib. Alam bawah sadar kita ini tidak menerima daripada keajaiban. Karena sifat mengkritiknya pikiran sadar ini ada yang besar dan ada yang kecil dan ada juga yang kapasitasnya berbeda-beda. Menganalisa, mengkritik, itulah sifat-sifatnya alam sadar kita. Namun kita lagi-lagi dikembalikan oleh Maha Ajaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya sendiri ya, yang beragama Islam, yaitu dikenalkan dengan keajaiban-keajaiban sejak saya lahir. Sejak saya lahir sudah dikenalkan dengan hal-hal yang ajaib. Itu dari mulai cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali, itu sangat luar biasa ajaib. Cerita-cerita para ulama, para kiai yang luar biasa. Nah, terlahirlah keilmuan, yaitu hikmah, ya, dari mulai dibacakan tirakat-tirakat atau aurat-aurat tertentu dari ijazah-ijazah tertentu, ya, itu yang diambil itu keinginan manusia ini untuk menciptakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang ajaib. Jadi karena manusia tidak akan pernah lepas dengan keajaiban, ya, maka dari itu hendaknya kita ini begitu belajar mendalami hal-hal seperti itu agar kita tahu dan agar kita sadar, yakin bahwa kita ini hidup dan dihidupkan ini dengan hal-hal yang ajaib dan di luar akal sadar kita. Seperti itu. Nah, dari mulai aurat-aurat itu banyak, ya, seperti halnya fadilah-fadilahnya atau manfaat-manfaat dari apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, itu tentu adanya hasil, ya, adanya hasil. Nah, adanya hasil, misalkan ini kalau baca surat Waqiah nanti rezekinya lancar, kalau sholat duha itu rezekinya lancar, ya kan? Istighfar diterima, taubat kita untuk mendekatkan diri kita. Ketika diri kita ini sudah dekat sama Sang Pencipta, maka di situ akan turun rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering-sering baca salawat akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, mengejar daripada fadilah-fadilah tersebut, ternyata ada rahasia yang begitu besar di dalamnya. Itu, dan sedikit orang itu jarang untuk mencerna itu semua, apalagi kalau di luar keyakinan agama Islam ini. Nah, seperti halnya kita menanggapi kekebalan, ya, jadi hal-hal seperti itu, kebal itu
bisa dibuktikan. Kekebalan itu bisa dibuktikan, tapi tidak bisa ditentukan waktunya. Jadi kekebalan sama debus itu beda. Nah, kekebalan ini misalkan kita baca sebuah ayat, niatnya kalau menurut saya pribadi tidak ada ilmu kekebalan, ya, tidak ada ilmu kekebalan. Apapun yang kita baca, ketika kita meyakinkan, ketika kita munajat sama Allah, kita yakin dengan pertolongan Allah, kita bertawasul ke Allah dengan bacaan-bacaan tertentu atau ayat-ayat Al-Quran tertentu, atau kita bertawasul ke Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad atau para wali-wali Allah, para karomahnya dan lain-lain. Nah, itu akan menghasilkan energi yang super ajaib apabila seseorang itu meyakinkan, karena manusia itu tergantung keyakinannya masing-masing, ya kan, seperti itu. Nah, sekarang ini saya rasa banyak yang mencuat-cuat tentang pembuktian kekebalan dan lain-lain. Kekebalan itu bisa dibuktikan tapi tidak tahu waktunya kapan. Kalau ada orang yang bisa membuktikan secara langsung atau di depan mata dengan waktu itu, detik itu, menit itu bukan kekebalan yang asli, itu hanyalah debus. Ya. Debus itu apa? Debus itu adalah seni dari kanuragan. Jadi seperti halnya sulap, ya, sulap atau sulap ini kan seni di dalam kebohongan atau seni berbohong, itu namanya sulap. Kalau misalkan sulap itu dibongkar, maka tidak ada lagi seni di dalamnya. Nah, debus pun seperti itu. Jadi tolong bedakan kekebalan dari hasil ayat-ayat Al-Quran, dari kesolehan-kesolehan hati kita membaca mudawamah terus-terusan Al-Quran, kita akan mendapatkan sesuatu yang ajaib. Seperti itu. Dan itu sudah terbukti sejak zaman dulu. Ada cerita-cerita tertentu tentang hal-hal tiba-tiba kebal, ya seperti itu. Ada pertolongan-pertolongan tertentu yang kita ini tidak mengira itu datangnya kapan. Itulah kekebalan. Ya, jadi bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk disombongkan. Jadi kalau ada yang dipertontonkan itu hanya panggung saja, itu hanya debus. Debus itu bohong. Ya, debus itu seni di dalam kanuragan. Meskipun ada yang dibalut dengan mistis dan lain-lain, tapi itu adalah seni. Jadi itu trik, termasuk dengan masih di dalam ranah pemikiran sadar kita. Nah, seperti halnya sulap, ya itu sama, ya, sama seperti sulap terus debus, ya, itu melalui pikirannya terus bisa debus dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kalau orang berpikir itu ini seperti halnya mau dibuktikan sampai kapan itu tidak akan terbukti. Karena apa? Karena permainan itu adalah ya semuanya sulap. Ya semuanya sulap. Ilmu debus itu ilmu sulap. Saya mempelajari debus dari mulai makan beling, ya, terus paku, terus menginjak-injak beling, terus pakai samurai, terus pakai golok dan lain-lain. Ternyata yang kita alami ini adalah permainan debus atau kanuragan yang bisa dipertontonkan itu adalah debus. Nah, jadi sebuah kebudayaan, ya, budaya yang adiluhung, yang luar biasa pekat dengan masalah hal-hal debus, ini perlu dilestarikan. Ini perlu dilestarikan untuk apa? Untuk menjaga kewibawaan sebuah bangsa di tanah air kita ini. Kalau budayanya terjaga, sejarahnya terjaga, itu negara kita ini akan kuat atau lingkungan hidup kita ini akan kuat. Seperti itu. Jadi debus itu perlu dilestarikan karena itu kesenian, ya kan? Kesenian. Kesenian apa? Kesenian buhun yang ada sejak zaman dulu di Indonesia atau di Nusantara, ya kan? Atau di Nusantara. Nah, pesulap itu sama saja mempertontonkan sebuah keahlian, ya, yang seolah-olah ketika orang melihatnya itu, wah, itu di luar nalar kita. Nah, ternyata di balik itu adalah sebuah seni di dalam kebohongan, ya, seni dalam berbohong gitu. Nah, hal lama atau perkara lama dibentrokan dengan perkara baru. Nah, dibentrokan dengan perkara baru itu dan memaksakan supaya perkara-perkara tersebut cocok dengan logikanya
sendiri-sendiri, itu tidak akan ketemu sampai kapanpun. Tapi kalau sama-sama mengakui adalah sebuah pertontonan saja, ya sudah, berdamai saja. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Itu masalah permainan-permainan debus gitu. Itu harus dilestarikan, tidak untuk dibongkar dan dibuktikan. Karena hal debus itu adalah sebuah kesenian yang luar biasa yang bisa membawa kebudayaan atau negara kita ini makin kuat. Itu karena ada di dalamnya ada kesatuan, ada kecintaan kepada tanah lahir kita. Jadi debus sama kebal itu beda. Jadi kebal itu bisa terbukti, tidak bisa ditentukan kapan waktunya dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Kok ini bisa kebal? Kok ini bisa terjadi seperti ini keajaibannya? Nah, kalau debus itu memang itu atur dulu dan lain-lain. Nah, jadi yang debus itu ada pelajarannya ya, seperti kita mempelajari sulap saja. Seperti kita mempelajari sulap itu kan ada pelajarannya. Nah, jadi debus juga ada pelajarannya, tapi saya di sini tidak akan membongkar tentang masalah debus itu. Jadi mau sampai kiamat kurang 2 hari juga masalah ini terus-terusan berlangsung. Ya, saya ini hanya menceritakan prinsip saya gitu. Jadi saya tidak akan memaksa siapapun yang menonton video ini untuk sama berprinsip seperti saya, karena saya bukan pesulap. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.